Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore pegiat bencana, para pecinta lingkungan, serta narasumber. Saya di sini Gema Adania akan membahas seputar apa peran FPRB ini dalam tim enumerator COVID-19. Di sore ini kami ada narasumber yaitu Mas Suparman dan Mas Iksan dari tim enumerator. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Mas Iksan sama Mas Suparman? Alhamdulillah, kabar sore hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kita di bulan penuh yang berkah ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan bulan puasa. Bulan puasa ya. Sempurna pada Sempurna. sore hari. Ya, langsung saja kita ke intinya, yaitu membahas apa itu keterlibatan FPRB dalam tim enumerator COVID-19. Ya, kepada Mas Suparman boleh dijelaskan apa itu enumerator? Oke. Nah, kita gantian ya. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan enumerator ya. Enumerator ini sebenarnya di masyarakat masih bisa dibilang tidak non familiar ya, masih belum terlalu familiar. Sebenarnya enumerator itu adalah petugas lapangan, cuman bahasa kerennya adalah enumerator. Keterlibatan kita FPRB di enumerator ini perlu kita ketahui bahwa FPRB bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan dalam pendataan dampak COVID-19. Jadi kita hanya mendapatkan tugas untuk mendata saja. Itu aja tugas kita. Mungkin ada tambahan dari Mas Iksan? Tambahannya sama, tidak beda jauh dari Mas Suparman seperti itu. Kalau boleh tahu, bagaimana pelaksanaannya di lapangan itu? Apakah dengan cara Zoom meeting atau dengan cara langsung ke lapangan? Pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan secara keseluruhan ya, karena enumerator ini kan kita tidak sendirian. Jadi ada tim-tim yang lain ya, ada dua metode penelitian, ada yang menggunakan kualitatif dan kuantitatif, dan kita yang ke lapangan itu kuantitatif, itu menggunakan aplikasi ODK. Kita sudah ada aplikasinya. Proses pelaksanaannya yang pertama ya kita melakukan pembekalan dulu ya, karena ini programnya se-Jawa Timur. Dari di Jawa Timur ini hanya ada 4 kabupaten ya. Yang pertama salah satunya Sampang, Surabaya, Malang, dan satunya Madiun. Nah, jadi 4 kabupaten. Nah, itu kita laksanakan dengan cara pelatihannya dengan cara Zoom. Kalau tidak keliru 2 hari ya, yang pembekalan pertama. Nah, setelah pembekalan, kemudian kita turun ke lapangan dengan ketentuan ada surat tugas ya, ada surat tugas ke lapangan. Kita sudah punya surat tugasnya itu. Setelah kita punya surat tugasnya, kita masuk ke kecamatan sekedar pemberitahuan ya, bahwa kita akan melakukan survei dengan kategori 100. Jadi kotanya di kabupaten ini 100 karena se-Jawa Timur ini ternyata 400 jumlahnya. Jadi yang kita survei hanya 100 dengan kategori tertentu ya. Dari kecamatan kita kemudian ke desa, kepala desa ya, izin kepala desa. Nah, dari kepala desa seharusnya kita ke RT RW, tapi kita menganggap bahwa ini sudah cukup. Dari desa kita sudah mendapatkan datanya, data standarnya, yaitu kita mengacu pada penduduk yang menerima PKH, kemudian apa lagi kawan? DTKS. Iya, intinya DTKS lah. Nah, penerima bantuan itu, penerima bantuan BLT ya. Terus kemudian kayak listrik yang kemarin, nah itu. Nah, jadi standarnya kita sudah dapat data itu, akhirnya kita turun ke lapangan. Ya, kita mulailah. Nah, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Sampang ini hanya ada 1 desa, Dalpinang. Desa ini satu aja ya. 1 kelurahan. Iya, 1 kelurahan ya. Seharusnya 2 kelurahan, tapi karena kotanya ini 100. Nah, 100, jadi Mas Iksan 50 interview dan saya juga 50 interview, maka kita ambil sampel 1 desa aja sudah cukup. Itu kita laksanakan kalau menurut prosedurnya selama 14 hari. Tapi ternyata kita laksanakan berapa hari kawan? Hanya
5 hari. 5 hari ya. Karena pertama awal itu juga kita masih baru belajar berdua, kita memahami aplikasi ODK itu, kita bersamaan terus. Jadi setiap hari itu kita dapat Kita berduaan aja. Nah, berdua aja 10-10 ya. 10-10. Pas hari Ketika sudah ketiga 4 hari kita bisa bisa alhamdulillah. Asik. Setiap hari kita dapat sampai 15 lebih 10 ke sampai atas. 15 Iya, seperti ke atas. itu. Karena kita sudah paham aplikasi untuk mengaplikasikan ODK itu. Ya, sehingga pelaksanaannya sampai berapa hari kemarin itu 5 hari ya? 5 hari. Iya. Saya kira itu aja. Kalau boleh tahu ODK itu singkatan dari apa? Ini yang tidak sempat saya pelajari ya. Iya, tapi itu bisa dicek Operasional ya. Iya, data. bisa. Iya. Data ODK. Oh, nggak tahu. Tadi kan katanya sebenarnya ada 2 kelurahan ya, Mas ya. Iya. Berhubung kuotanya terbatas, memakai 1 kelurahan aja. 1 kelurahannya lagi itu apa sih? Yang mana? Kota yang mana? Sama, cuman dari 100 data itu sekabupaten Sampang, jadi diambil kecamatan kota. Nah, jadi kecamatan kota. Nah, oleh Jawa Timur Terkecil itu, gitu ya? iya, oleh Jawa Timur ngambilnya itu 2 desa. Nah, tapi kita di sini agar tidak terlalu lama di proses pelaksanaannya karena juga kotanya 100, ternyata itu cukup direalisasikan di 1 desa aja, di Dalpena. Di satu kelurahan. Nah, 1 lurah. Di satu kelurahan, kebetulan di satu kelurahan itu kan ada RT, RW sampai kalau Panglima sampai RT-nya itu kan 4 dan juga Udah kita cukup lah. merapat lagi kayak Membonjol. Hanya mesti kota yang ditetapkan yang dari Surabaya, yang dari provinsi itu 100 itu sudah Selesai. Iya, dengan cepat. Baik, apa pertimbangan Anda sehingga bisa memilih kota Dalpenang gitu? Jalan Dalpenang, kenapa nggak Panglima aja? Apa yang menjadi dasar Masnya ngambil kelurahan Dalpenang? Kita nggak milih-milih sebenarnya ya, karena instruksi Jawa Timur itu kecamatan kota. Jadi intinya kecamatan kota, terus disarankan ambil 2 lurah, itu sarannya. Ya bukan apa-apa, cuman kita Secara yang mikir random ya gitu kita ya? kita sudah ini aja kita di sini karena posisinya dekat, bisa jarak ini kita yang lebih bisa kita kuasai gitu. Ya, menurut segala aspek, apa sih manfaat enumerator itu? Manfaatnya? Enumerator ini tidak lepas dari tujuan. Sebelumnya ya kita jelaskan tujuannya dulu. Bahwa tujuannya itu adalah untuk memetakan akibat dampak pandemi dan kebutuhan pemulihannya. Otomatis manfaatnya adalah untuk melakukan rekonstruksi ya dari pemulihan itu untuk melakukan rekonstruksi. Itu secara umum lah, secara umum. Begitu aja, Mbak. Apa sih yang paling berkesan selama Mas Suparman dan Mas Iksan ini terjun ke lapangan sebagai tim enumerator? Yang paling berkesan Mas Iksan mungkin yang paling berkesan waktu pelaksanaan saya jumpa sama responden ya, ada keluh kesah tentang pandemi ini yang menyangkut dengan kehidupannya. Dan ketika saya survei, kita jumpa sama responden, dia tuh banyak berbahasa, dapat bantuan nggak? Dapat bantuan Pak, dapat bantuan seperti itu. Soalnya dia itu terlalu sering didata oleh RT-nya, oleh yang RT RW lah. RT RW seperti itu. Cuman didata doang seperti itu. Cuman didata aja seperti itu. Cuman saya sempat menjelaskan, saya hanya interview aja karena selama pandemi ini tentang kehidupan responden seperti itu. Terima kasih. Berarti ada beberapa warga yang hanya dicatat tapi tidak dapat bantuan, begitu Mas ya? Yang saya dapat informasi dari responden memang seperti itu, Pak. Sebagian. Sebagian seperti itu. Cuman kemarin saya 3 hari kemarin saya pernah sempat main ke rumahnya teman. Ternyata teman itu ada sisi positif negatifnya. Waktu saya interview waktu saya jadi enumerator itu,
ada sisi positif negatifnya juga. Pas waktu itu sekarang kan BLTDD itu ada yang cair seperti itu. Cuman sebagian itu yang bisa dicairkan. Ternyata imbasnya ke kita. Pak, saya waktu itu pernah di interview sampian, waktu saya pernah dapat, sekarang nggak dapat. Seperti itu. Akhirnya saya diberi pemahaman bahwasanya saya cuma jadi tugas untuk interview. Tidak memiliki wewenang ya, ya Mas ya. Dan saya juga tidak menjanjikan kepada si responden itu mengajukan bantuan, melainkan kami selaku moderator hanya memberi pengertian seperti itu. Menurut Anda, adakah kendala dalam melakukan survei ini selama menjadi tim Enuminator di Sampang ini? Ada sih kendalanya. Pas waktu saya dapat SK dari provinsi Mas Iya. Sumarman, kebetulan saya kan bukan orang Sampang, hanya kan saya tidak tahu. Cuman kita langsung ke kecamatan, Sedikit dipersulit lah. Sedikit dipersulit lah. Karena kita untuk membahas pekerjaan. data. Soalnya kita membahas data di TKS. Cuman kecamatan Kabupaten Sampang itu welcome terhadap kami dan juga memberikan izin untuk kami untuk menjadi interview ke desa, ketemu sama responden, diarahkan ke dinas sosial. Cuman bahasa kita ketika nyampe dinas sosial, bahasa kita itu yang salah. Kami berdua ini berbahasa minta di TKS, Iya. data di TKS. Sehingga mereka tidak Sehingga punya mereka wewenang. tidak berwenang untuk memberikan itu. Di situ kesulitannya. Sempat debat kusir sedikit-sedikit kita kesulitannya. Artinya diarahkan, kita sempat keluar dari kantor dinas sosial itu sempat bingung mau kemana ini. Hanya kita punya ide, kami berdua mempunyai ide, akhirnya kami ke kelurahan. Langsung ke Ternyata kelurahan. alhamdulillah Dan ke kelurahan itu welcome, sambil kita goncengan, kita berpikir-pikir, oh ya berarti kita jangan berbahasa di TKS ketika Kelurahan. masuk ke instansi, kita berbicara data bantuan aja. Alhamdulillah di kelurahan itu welcome. Hanya diberi datanya untuk di kelurahan sepeda. data penerima Data bantuan. penerimaan bantuan baksos seperti itu. Jadi interview ini kan standar acuannya salah satunya yang punya bantuan itu. Ya masalahnya tadi di perizinan. Kalau di selain Kabupaten Sampang seperti di Surabaya, sampai hari ini sebenarnya proses perizinannya tidak dapat izin, sehingga menjadi masalah besar bagi teman-teman enumerator. Kita kan ada 8 orang ya. Nah, jadi masalah besar sampai mereka tidak punya izin, ya seharusnya tidak bisa diselesaikan. Cuman karena kita inisiatif, toh ini juga untuk kepentingan negara dan masyarakat, akhirnya mereka terjun. Alhamdulillah kalau di Sampang ini anggaplah tidak ada masalah dan selesai dengan aman damai. Ya. Itu aja. Selanjutnya untuk Mas Suparman mungkin ada tambahan? Ya, itu hal yang paling terkesan ya. Selama proses pelaksanaan kurang lebih 5 hari, ada satu hal saja sih yang ingin saya sampaikan. Di tengah-tengah COVID-19 yang sudah menggoncang dunia ya Mbak ya, bukan hanya Sampang saja ya, bukan Jawa Timur saja, semua mengeluh ya, baik pengusaha, ya, karyawan, kita juga ini sebenarnya terdampak. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, masyarakat Sampang ini ada saja yang merasa bahwa corona ini tidak berdampak apapun. Iya, benar. Jadi itu sangat terkesan bagi saya. Itu saya menemukan dari 50 responden, saya ngambil 51 sampelnya itu saya temukan lebih dari 4 orang yang mengatakan itu. Jadi ditanyakan sakit, enggak, saya baik-baik aja. Keuangan perekonomian bagaimana? Enggak Mas, lancar-lancar aja. Nah itu menurut saya sangat terkesan ya. Karena di samping itu teman-teman kita ada yang di PHK, ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Mbak dari saya. Terima kasih. Iya. Bahkan ada yang nggak percaya COVID tapi sumbangannya pengen gitu ya. Wah, mana sumbangan COVID-nya? Gitu. Padahal sama COVID-nya aja nggak percaya. Isu ya sebenarnya itu Iya. isu, karena pada kenyataannya kita sudah tahu ini 1 tahun lebih. Oh ya, kalau boleh tahu Mas, bagaimana kan kalian ini enumerator? Cara menyaring apa dengan cara mendaftar, apa dipilih atau bagaimana? Yo itu
Itu Iya. programnya dari BPBD ya, ini tidak terlepas dari ketua kita Ramama ya. Tentunya sudah ada komunikasi dengan ketua FPRB Jawa Timur. Kita diberi kota untuk melaksanakan enumerator itu 2 orang. Akhirnya dipilihlah kita karena kita ini kan relawan siap diterjunkan kemana saja. Kalau teman saya ini walaupun ke Singapura siap dia, apalagi hanya di Sampang. Nah, Itu tahap penyeleksian dulu tapi. tidak ada, langsung aja siap. Langsung. Iya, langsung aja kita ditanyain siap enggak? Ya kita relawan. Ya siap aja gitu. Iya. Ya, tanpa kita sadari dari tadi kita sudah ngomong banyak dan tidak usah berlama-lama lagi. Acara sore ini kita tutup. Mungkin Mas Parman mau menutup. Untuk hal terakhir yang ingin saya sampaikan di akhir pembicaraan kita ini ya, dari hasil enumerator itu ternyata ada banyak warga masyarakat di sekitar kita ya, itu mereka sebenarnya bisa dikatakan membutuhkan kita bersama ya, bahwa mereka hari ini ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja serabutan, walaupun ada statement bahwa COVID ini tidak berdampak, tapi pada kenyataannya lebih banyak. Dari 51 sampel yang saya ambil itu mereka jelas-jelas kehilangan pekerjaan. Ada yang sebagai becak itu sudah sebagai becak kontrak, tapi becaknya ditarik, kemudian ya tidak punya pekerjaan, ya serabutan ya. Mereka ini ya tentu sangat membutuhkan bantuan dari negara, ya mungkin dengan adanya program enumerator ini ya, mungkin negara dapat bertindak melakukan rekonstruksi yang lebih baik untuk mereka. Itu aja. Terima kasih Mbak. Mungkin Mas Iksan Sudah. Terima kasih, sekian sore ini sesi pembahasan tentang apa keterlibatan FPRB dalam enumerator COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Vidi Community Indonesia, Trunojoyo Tim Sampang. Bisa hubungi Umar Faruk 082 3380 49700 dan Hotel Panglima di Jalan Panglima Sudirman, Pusat Tengah Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.